Saya Rila Nazila Herlambang dari kelompok 9. Kelompok kami akan memberi informasi tentang materi akar. Pertama-tama akan saya jelaskan apa itu akar. Akar merupakan salah satu bagian penting dari tumbuhan. Berdasarkan pengertiannya, akar adalah bagian pokok selain batang dan daun pada tumbuhan yang tumbuh menuju inti bumi. Pada materi ini, saya akan menjelaskan tentang struktur akar. Secara morfologi atau ciri bentuknya, akar dapat dibagi menjadi bagian-bagian berikut ini. Yang pertama, ada pangkal akar. Pangkal akar atau disebut juga sebagai leher akar atau holum. Pangkal akar letaknya bersambungan dengan pangkal batang. Struktur yang berikutnya ada ujung akar. Ujung akar memiliki nama lain apex radicus. Ujung akar adalah bagian akar yang paling muda. Bagian ini terdiri dari jaringan-jaringan yang dapat bertumbuh. Selanjutnya ada batang akar. Batang akar disebut juga corpus radicus. Bagian ini terdapat di antara leher dan ujung akar. Setelah batang akar, kita beralih ke percabangan akar. Percabangan akar atau disebut juga radix lateralis. Cabang-cabang akar tidak langsung tersambung dengan pangkal batang, namun keluar dari akar pokok. Bagian yang keluar ini juga memiliki cabang-cabang lain. Beralih ke serabut akar. Serabut akar memiliki nama lain yaitu fibrilla radicalis. Serabut akar merupakan cabang akar yang teksturnya halus dan berserabut. Selanjutnya kita bicara tentang bulu-bulu akar. Bulu akar disebut juga rambut akar atau pilus radicalis. Bulu-bulu akar sebenarnya adalah tonjolan sel-sel kulit luar akar yang panjang. Teksturnya seperti bulu atau rambut. Karena adanya bulu-bulu akar ini, maka bidang penyerapan akar menjadi lebih luas, sehingga akar dapat menyerap lebih banyak makanan dan air. Yang terakhir itu ada tudung akar. Tudung akar atau juga yang dinamakan sebagai kaliptra adalah bagian akar yang letaknya di paling ujung. Tudung akar terdiri atas jaringan yang berguna melindungi ujung akar yang masih muda dan belum terlalu kuat. Sekian tentang struktur akar. Selanjutnya akan kita bahas tentang fungsi akar. Terima kasih. Akar sangatlah penting bagi tanaman. Setelah kita mengetahui struktur akar, banyak sekali fungsi organ akar pada tumbuhan. Antara lain sebagai alat absorpsi air, di mana akar akan menyerap air dan nutrisi berbagai garam mineral yang terlarut di dalam tanah menggunakan rambut-rambut akar. Lalu, akar tanaman akan membentuk jangkar bagi tanaman itu sendiri, sehingga akan mengokohkan tumbuhan pada tempat tumbuhnya. Lalu, akar juga berfungsi sebagai penyimpanan yang umumnya disebut sebagai umbi-umbian, di mana di sini terjadi penyimpanan makanan tambahan dan air untuk membantu mempertahankan hidup dari perubahan lingkungan. Contohnya pada lobak, bit, wortel, kentang, ubi manis, singkong, dan lain sebagainya. Sebagian besar akar umbi memiliki rasa yang manis. Lalu, akar juga berfungsi sebagai perambatan atau percabangan, sehingga memudahkan dalam terjadinya absorpsi. Lalu, akar juga berfungsi dalam pengendalian erosi tanah ataupun longsor. Jadi, dengan adanya sistem perakaran tanaman akan menjadi faktor yang penting dalam mengendalikan longsor, karena adanya aktivitas dari tanaman yang akan membantu pembentukan dan pemantapan agregat tanah. Misalnya, untuk lahan yang miring dan untuk menahan tanah yang sering terjadi longsor, diperlukan tanaman yang memiliki akar serabut yang banyak, di mana dia akan meningkatkan daya cengkram tanah dan mampu mengurangi terjadinya pergerakan tanah. Lalu, akar juga berfungsi sebagai penetrasi tanah, dan akar juga berfungsi sebagai gravitropisme, yang dimana gravitropisme adalah gerak pertumbuhan ke arah ataupun menjauhi tarikan gravitasi bumi. Bila gerakan ini ke arah gravitasi bumi disebut gravitropisme positif. Sedangkan bila menjauhi gravitasi bumi akan disebut gravitropisme negatif. Dan akar memiliki sifat
gravitropisme positif. Lalu, akar juga berfungsi sebagai konduksi yang efisien dalam sistem berkas pengangkut terhadap air dan zat terlarut dalam jarak yang lebih jauh. Selanjutnya kita akan membahas mengenai keragaman akar, yaitu keragaman akar tunggang dan keragaman akar serabut. Akar tunggang dapat memiliki percabangan ataupun tidak memiliki percabangan ataupun memiliki sedikit percabangan. Akar tunggang yang memiliki percabangan atau ramosus umumnya memiliki akar pokok yang berbentuk kerucut dan bercabang-cabang, di mana cabang-cabang ini akan bercabang lagi. Jenis perakaran ini dapat ditemukan pada pepohonan yang ditumbuhkan dari biji. Sedangkan akar tunggang yang memiliki sedikit percabangan ataupun tidak memiliki percabangan, biasanya akar ini berfungsi sebagai penimbun cadangan makanan. Berdasarkan fungsinya, akar tunggang memiliki beberapa bentuk yang khas. Yang pertama, berbentuk tombak ataupun fusiformis. Misalnya pada akar lobak atau Rapanus sativa dan wortel, yaitu Daucus carota. Yang kedua, berbentuk gasing atau napiformis. Misalnya pada akar bengkuang atau Pachyrhizis erosus dan bit, yaitu Beta vulgaris. Yang ketiga, berbentuk benang ataupun filiformis. Misalnya pada akar kratok atau Phaseolus lunatus. Selanjutnya, keragaman akar serabut. Sistem perakaran serabut juga memiliki bentuk-bentuk yang khas. Berdasarkan bentuk dan ukuran akar, maka akar serabut dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, perakaran disusun oleh akar serabut berbentuk benang, seperti halnya pada padi ataupun Oryza sativa. Yang kedua, perakaran ini disusun oleh akar serabut yang kaku dan besar, seperti halnya pada pohon kelapa atau Cocos nucifera. Yang ketiga, perakaran disusun oleh akar serabut yang besar ukurannya seperti lengan manusia, yaitu pada pandan atau Pandanus tectophyllus. Perkenalkan, saya Fadilah Heriana. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang perakaran khusus, di mana beberapa tumbuhan itu mengembangkan sistem perakaran yang unik karena menyesuaikan dengan kebutuhan dan lingkungannya. Nah, perakaran ini diberi nama berdasarkan fungsinya untuk tumbuhan itu sendiri. Ada akar gantung yang pertama, di mana akar gantung ini muncul pada bagian tumbuhan yang berada di permukaan tanah. Selama menggantung, akar berfungsi menyerap air dan gas yang penting untuk metabolisme tumbuhan. Memiliki jaringan penyimpanan gas yang dinamakan filamen, seperti pada tumbuhan anggrek kalajengking. Ketika akar gantung ini mencapai tanah, maka dia akan berfungsi sebagaimana pada akar umumnya. Sedangkan bagian akar yang di permukaan itu akan berkembang menjadi batang seperti pada beringin. Kemudian ada akar hisap. Akar hisap ini dimiliki oleh tumbuhan parasit seperti benalu. Nah, akar hisap ini dia berfungsi menembus bagian kayu pada tumbuhan inang untuk mengambil nutrisi. Selanjutnya ada akar lekat. Akar lekat ini dimiliki oleh tumbuhan pemanjat seperti pada sirih dan juga lada, di mana akar ini berkembang dari buku-buku batang dan berfungsi sebagai penunjang tumbuhan. Terus selanjutnya itu ada akar pembelit. Akar pembelit ini dapat ditemukan pada tumbuhan vanili. Akar pembelit itu juga tumbuh dari buku-buku batang dan berfungsi sebagai penunjang. Ukuran akarnya itu lebih panjang dari akar lekat pada sirih, sehingga mampu memeluk batang. Terus kemudian ada akar napas. Akar napas ini dimiliki oleh tumbuhan seperti Soneratia dan Avicenna yang biasanya hidup di tempat yang kekurangan oksigen. Akar napas ini dia berkembang secara tegak lurus dari cabang-cabang akar di dalam tanah. Nah, bagian akar yang berada di permukaan tanah itu dia memiliki banyak celah yang berguna untuk masuknya udara. Terus kemudian ada akar tunjang. Akar tunjang ini dimiliki oleh tumbuhan seperti bakau atau Rhizopora conjugata dan juga pandan, di mana akar ini tumbuh dari bagian bawah batang dan seakan-akan seperti menunjang tumbuhan agar tidak rebah. Selanjutnya ada akar lutut.
Akar lutut ini sebenarnya adalah bagian dari akar yang tumbuh keluar tanah, kemudian masuk lagi ke dalam tanah, sehingga berbentuk seperti lutut. Akar lutut itu dapat ditemukan pada tumbuhan tanjang, seperti Brugueria parvifolia yang hidup di daerah pantai. Nah, akar lutut ini juga ada kepentingannya dengan pernapasan. Terus terakhir itu ada akar banir. Akar banir disebut juga sebagai akar papan, karena berbentuk seperti papan yang dimiringkan untuk memperkokoh tegaknya tumbuhan. Akar banir dapat ditemukan pada tumbuhan sukun dan juga kenari.